Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ke-26 Al-Mudhillu. Suatu Umar bin Khattab ketika mengirim pasukan yang jumlahnya hanya 28.000, sedangkan kerajaan Persia hampir 300.000, namun ternyata sanggup untuk memenangkan peperangan. Makanya ketika Umar dikabari kalau pasukannya menang, beliau menangis dan sujud syukur. Setelah itu Umar memerintahkan Khalid bin Walid untuk membantu Ubaidah bin Jarrah melawan Romawi. Diceritakan waktu itu perjalanannya hampir 20 hari melewati padang pasir, jumlahnya juga enggak imbang. Waktu itu perempuan-perempuan didapuk menjadi pasukan yang ada di belakang dengan membawa 3 batu untuk menjaga kalau sampai ada pasukan laki-laki yang mundur agar dilempari batu agar tidak mundur. Dan ternyata alhamdulillah juga menang. Oleh karena itu ketika muncul sifat sombong atau merasa puas sendiri, ingatlah sifat dan nama Allah ini. Karena setinggi apapun pangkat seseorang, kalau Allah menghendaki jatuh, pasti akan jatuh. Dari nama Allah nomor 21 sampai dengan 26 ini disebut Al-Asma'ul Al-Mutaqabbilat, ialah nama-nama yang maknanya berlawanan. Maka ketika menyebut nama-nama mutaqabbalat, tuntunannya adalah menyebutnya harus kedua-duanya, karena maknanya tidak sempurna ketika hanya disebut salah satu. Seperti dalam Al-Quran, ialah wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Kemudian khafidatur rafi'ah. Maka sebagai sunnah kalimat ke-21 sampai dengan 26 dibaca langsung silih bersambut. Ketika dibaca wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya khafidatur rafi'ah, jadi tidak diputus. Yang ke-30 adalah al-adl. Fayajizu fil hukmi. Allah tidak mungkin nyimpang di dalam hukumnya. Tapi kalau manusia seadil-adilnya kadang-kadang masih dipengaruhi hawa nafsu. Karena ini paling sulit. Makanya Nabi mengatakan kaifa ya'dilu fi ahli. Karena ini paling sulit. Bukti dari keadilan Allah, ada seorang nabi dari Bani Israel pada saat munajat pada Allah, dia minta pada Allah untuk menunjukkan bukti keadilannya. Akhirnya Allah memberi wahyu pada nabi tersebut agar besok paginya untuk duduk di pinggir sungai. Ketika duduk, tidak lama kemudian ada orang yang naik kuda dengan membawa kantong lalu berhenti di pinggir sungai tersebut. Lalu dia turun dan kantongnya diletakkan, kemudian dia cuci muka. Setelah itu kemudian dia naik kudanya lagi lalu pergi dan meninggalkan kantongannya tadi dikarenakan lupa. Jadi setelah turun kemudian apa yang dia bawa itu tertinggal di sana. Setelah itu datanglah seorang gulam di tempat itu menemukan kantong tersebut. Setelah dibuka isinya adalah uang. Langsung dibawa pulang oleh dirinya mumpung belum ditemukan oleh pemiliknya. Setelah itu datang juga ada orang tua yang buta di tempat itu, lalu orang yang barangnya ketinggalan tadi bersamaan di waktu yang sama datang mencari barangnya yang ketinggalan. Lalu dia ditanya pada orang, lalu kemudian dia ditanyai. Orang yang buta tersebut kemudian menjadi sasaran pertanyaan, menjadi orang yang tertuduh. Mana kantong saya? Nah kemudian di sini tidak ada orang lain, pasti dirimu yang ngambil, pasti kamu yang ngambil barang itu. Kemudian setelah dia dipersangkakan begitu, dia menjawab, saya tidak ngambil, saya tidak mendapati barang tersebut di sini tidak ada apa-apa. Akhirnya orang tua tersebut langsung dibunuh. Kemudian si pemilik kantong tersebut pergi, dan setelah kejadian tersebut, Nabi tadi melihat kejadian itu lapor kepada Allah, ya Allah,
Mana bukti keadilanmu? Orang tua itu nggak salah apa-apa, tahu-tahu dibunuh. Sedangkan Gulam tadi dengan enaknya dia membawa kantong tersebut. Lalu Allah memberi wahyu pada Nabi tersebut bahwa itulah keadilanku. Karena orang yang kehilangan harta tadi, ternyata harta itu didapat dari merampas harta bapaknya Gulam. Maka harta itu saya kembalikan, Allah kembalikan. Lalu orang tua tadi adanya dibunuh oleh orang yang naik kuda, dikarenakan orang tua itu adalah seseorang yang ikut membunuh terhadap pemilik harta dari orang tuanya si Gulam. Jadi ya, dia berkongsi dengan dirinya. Nah, inilah istilah al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Man syaqqa syaqqa alaih. Jadi ya, setimpallah bahwa sifat keadilan itu kadang-kadang tidak bisa untuk ditelaah oleh manusia. Hanya Allah yang mengerti hikmah dan memahamkan hikmah itu setelah kejadian itu berlalu. Kalau Nabi ini melihat dan mendapatkan wahyu, jadi jelaslah apa yang beliau terima dari Allah. Sebuah kabar yang memberitahu tentang sifat keadilan Allah sebagai bukti bahwa Allah betul-betul maha adil. Wujud dari sifat adilnya Allah itu yang kedua, ada dua orang di zaman Bani Israel yang bersaudara kemudian berpisah dengan waktu yang sangat lama. Kemudian suatu saat saudaranya ini menjenguk saudaranya yang tinggal di dekat hutan. Sampai di situ belum ketemu saudaranya, ketemu istrinya, ternyata istrinya ini akhlaknya sangat jelek, nggak sopan cara bicaranya, sikapnya pokoknya cerewet sekali. Tidak lama kemudian saudaranya ini datang berjalan dengan seekor harimau dengan membawakan seikat kayunya. Setelah ditaruh, harimaunya pergi. Saudaranya tadi belum tanya apa hikmahnya. Setelah itu pulang, setahun berikutnya datang lagi. Setelah sampai di rumahnya, istrinya sudah lain. Ternyata istri yang pertama yang cerewet tadi sudah wafat. Maka setelah melihat keberadaan istri yang sopan santun dan pokoknya baiklah, tidak lama kemudian saudaranya datang dari hutan dengan memikul kayu sendiri, sudah tidak dibawakan harimau. Lalu oleh saudaranya ditanya, gimana kok bisa jadi begini keadaannya? Terus bercerita, begini, ceritanya dulu waktu saya punya istri yang jelek akhlaknya, cerewet, suka ngomel dan lain-lain. Di balik kesabaran saya, Allah beri kefadolan pada saya bisa menundukkan terhadap harimau. Setelah saya menikah dengan istri yang berbeda, yang baik, ya harimau itu sudah tidak tunduk lagi. Sehingga inilah sifat keadilan Allah, di mana di balik kesusahan yang dihadapi dengan sabar, Allah paring kefadolan dan keutamaan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.